Ya, puji Tuhan. Kali ini kita akan mendengarkan atau menyaksikan 13 artis yang berpindah agama dan menjadi seorang Kristiani, menjadi pengikut Kristus yang setia, dan mereka boleh menjadi saksi untuk banyak orang. Jadi luar biasa. Itulah merupakan panggilan kita untuk menjadi terang, menjadi cahaya, dan menjadi berkat. Ya, memeluk kepercayaan dan agama tertentu menjadi pilihan personal seseorang. Meski di Indonesia berpindahnya seseorang dari satu kepercayaan lain selalu jadi kontroversi. Namun hal ini tidak membuat para artis mengambil keputusan besar. Dan berikut adalah sederet artis pindah agama dari Islam menjadi seorang Kristiani. Bisa Anda mencermati daftarnya saat ini. Dan tentunya artikel ini tidak memiliki maksud atau intensi apapun untuk mencampuri urusan sang artis. Karena kembali lagi, kepercayaan dan agama adalah pilihan personal yang dijamin oleh negara. Daftar ini hanya berniat untuk mengungkapkan informasi yang sudah ada sebelumnya dengan update terkini dan terbaru. Ya, yang pertama adalah seorang artis cantik yang bernama Asmiranda. Meski melaksanakan pernikahan secara Islam pada tahun 2013 lalu, diketahui ia dan sang suami membatalkan pernikahan tersebut dan kembali menikah dengan cara Kristen. Iya, luar biasa bahwa seorang yang berpindah agama menjadi Kristiani dia harus menikah ulang, karena tentunya pernikahan di agama sebelumnya atau agama Islam dan Kristen itu sangat berbeda. Kalau di dalam pernikahan Kristen ada perjanjian hidup dan mati, dan di dalamnya tidak ada perceraian, ya. Suka duka harus selalu bersama sampai maut memisahkan. Dan walaupun kita tahu bahwa hari-hari ini banyak orang Kristen yang percaya, dan tentunya disebabkan oleh beberapa hal, ya, karena sakit penyakit dan lain sebagainya, tetapi dalam hal agama sangat melarang. Lanjut, Asmiranda dan Jonas Rivano kini aktif di gereja pada berbagai kegiatan. Mereka selalu pelayanan dan mereka selalu memuliakan Tuhan. Bahkan dalam satu kesaksian mereka berkata, mereka pernah diancam untuk dimusnahkan karena pelayanan mereka, namun mereka tidak takut ataupun gentar karena mereka percaya Tuhan pasti menyertai mereka, Tuhan pasti akan melindungi mereka. Dan walaupun tempat pelayanan atau gereja setempat itu merasa takut dan panik, tetapi mereka meyakinkan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, berikut artis yang kedua adalah Lukman Sardi. Tentunya semua orang mengenal aktor yang satu ini, yang sudah usia juga rambut putih, tetapi keputusannya menjadi seorang Kristen itu sangat luar biasa. Menjalani pernikahan beda agama selama kurang lebih 5 tahun sejak 2009 lalu, Lukman Sardi mengambil keputusan untuk mengikuti keyakinan sang istri pada tahun 2014 lalu dan menjadi seorang Nasrani, ya, menjadi seorang Kristiani, ya, menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Tentunya bukan manusia yang memilih, tetapi karena Tuhan yang panggil. Ya, karena pada awalnya mereka berbeda bersama sang istri, tetapi tentunya dia melihat perubahan-perubahan yang ada di kehidupan sehari istri, sehingga dia berubah, dia dijamah Tuhan, lalu kemudian memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Satu keputusan yang luar biasa, karena hanya Kristenlah yang mengajarkan bahwa keselamatan datang melalui Yesus Kristus ketika kita percaya, bukan dengan amal ibadah, bukan dengan perbuatan baik. Yang berikutnya adalah seorang selebgram yang bernama Salma Finasunan. Salma Finasunan memiliki seorang ayah pengacara
kondang hebat, tetapi wanita ini memilih untuk ikut Yesus karena dia merasa damai dalam hidupnya. Dia pada waktu itu menikah muda, dia punya seorang suami, lalu kemudian suaminya seorang yang pintar, seorang yang penghafal Quran, tetapi dia merasa tidak damai. Tetapi dia menemukan kedamaian itu ketika dia percaya kepada Kristus. Jadi memang percaya Yesus itu orang pasti akan merasa damai dan orang juga pasti akan merasa tenang. Setelah bercerai dengan Taki Malik, ia mengambil keputusan kontroversial dengan berpindah agama. Awalnya hal ini disembunyikan, namun terkuak bahwa ia telah menjadi umat Kristen. Ia juga dikenal cukup aktif pada berbagai kegiatan di gereja, ya. Bahwa awalnya dia sembunyi-sembunyi dari orang tua, dari masyarakat, tetapi pada akhirnya ketahuan juga. Karena memang terang itu tidak bisa dapat disembunyikan. Firman Allah berkata, kalau hendak engkau menyalakan pelita, jangan engkau taruh di bawah gantang, tetapi letakkan pelita itu di atas gantang, supaya setiap orang yang ada di dalam kegelapan boleh dapat melihatnya. Jadi suatu keadaan yang sungguh sangat luar biasa. Jadi harus jadi berkat, harus jadi terang. Kebaikan itu tidak bisa dapat ditutup. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan pasti bela dengan caranya. Dan luar biasa bahwa Salma Vina dalam keadaannya merasa damai, sukacita, dan apa yang dia takutkan tidak seperti yang terjadi. Bahwa orang tuanya ketika mengetahui hal itu pun tidak memarahi, tidak lalu kemudian memutuskan hubungan, tetapi mereka berkata iman adalah pribadi. Kalau misalnya Salma Vina Sunan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, mengapa tidak? Ya, itu akan jadi hal yang lebih baik dan juga menjadi contoh. Nah, dari Salma Vina Sunan yang memiliki ayah seorang pengacara menjadi suatu contoh bagi kita semua bahwa toleransi itu indah, saling menghargai, menghormati itu indah. Ya, luar biasa. Dan dia sangat mengasihi adiknya, orang tuanya, dan selalu bersatu bersama-sama dalam berbagai banyak hal. Yang berikutnya, yang keempat adalah Aji Notonegoro. Ya, Aji Notonegoro adalah seorang perancang busana terkenal di Indonesia. Dia adalah salah satunya atau satu-satunya perancang busana presiden, ya, beberapa presiden yang ada di dunia ini. Ya, dia pada suatu kesempatan merancang busana untuk para kepala negara, dan salah satu rancangannya adalah pernah dipamerkan dan itu harganya sangat mahal. Tetapi dengan harga yang mahal dia sumbangkan kepada orang-orang yang susah. Dalam cerita atau kesaksiannya bahwa ketika dia mencari percaya kepada Kristus, hidupnya atau kebutuhannya makin tidak karu-karuan, artinya makin susah. Tetapi dalam hal itu pun Tuhan tidak tinggalkan, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan berikan pertolongan, sehingga apa yang menjadi kesulitannya Tuhan buka jalan dan dia dapatkan berkat. Pada tahun 2020 lalu, sosok artis senior ini mengumumkan hal mengejutkan setelah ia ternyata memeluk agama Kristen sejak tahun 2017. Ya, bicara tentang Aji Notonegoro, kita juga ingat ponakannya yang bernama Ivan Gunawan yang saat ini masih aktif dalam dunia keartisan. Ya, mereka saling kompak, mereka saling mengasihi, mereka saling menghormati, sangat luar biasa. Jadi keputusan ini diambilnya saat ia mendekam di penjara ketika setiap minggu mendapat kunjungan dari pendeta. Luar biasa, ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa kita harus memperhatikan orang-orang yang lemah, kita harus memperhatikan orang-orang yang menderita, bukan hidup untuk kepentingan sendiri. Orang-orang yang sedang dipenjara bukan berarti mereka adalah orang-orang yang hina. Mereka sama seperti kita. Kadang kita walaupun tidak ada di dalam penjara,
kita tidak mencuri, tetapi seringkali kita juga melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi hal itu tidak bisa tersembunyi dari hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan juga berkata bahwa tidak ada seorang yang benar di dunia ini kecuali Tuhan Yesus sendiri. Tetapi bukan berarti dengan kondisi kita yang berdosa lalu kemudian kita harus berbuat dosa. Tidak. Dengan kondisi yang berdosa kita berjuang, berlomba-lomba, seperti Paulus ungkapkan bahwa kita sedang berlomba. Orang yang menang pasti akan mendapatkan hadiah. Dan kita berlomba selama kita masih bernafas sampai kita menutup mata, maka semuanya akan selesai. Dan ketika kita sudah tutup mata, maka doa orang tua, doa anak, doa siapapun tidak dapat mempan atau merubah keadaan kita yang berdosa menjadi orang baik, atau memindahkan kita yang harusnya masuk neraka berubah menjadi masuk surga. Tidak akan bisa, karena hidup itu ditentukan ketika kita masih hidup. Yang berikutnya adalah Ovi Sufianti. Ya, saudara mungkin tahu kalau dengarkan lagu-lagu Jawa, lagu-lagu yang bernuansa Islami dan juga ya hal-hal yang lain ya yang sedang viral dan sebagainya. Tentunya kita juga mengenal artis yang satu ini, yaitu Ovi Sufianti. Mirip dengan kisah Asmiranda. Awalnya ia menikah dengan Frankie Roring dan menjalani rumah tangga beda agama. Ya, belakangan ia memutuskan mengikuti agama sang suami dan tidak lagi beragama Islam. Sangat luar biasa bahwa Ovi Sufianti menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, dan saat ini dia tidak lagi istilahnya hanya menyanyi untuk menghibur masyarakat dunia atau pada umumnya, tetapi sekarang dia memuji Tuhan di gereja, dia beribadah, dia melayani, dan luar biasa dia mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, bermimpi berjumpa Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa, bahwa ketika orang sudah mengenal Tuhan di jamaah Tuhan, dia akan merasakan dan menikmati sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kebahagiaan yang tiada tara, sukacita yang tidak henti terjadi dalam hidupnya. Walaupun memang dalam kehidupan manusia kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, tetapi Ovi Sufianti bisa dapat melewati semuanya itu dengan baik karena Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai kehidupannya. Yang berikut adalah Chris Hatta. Ya, dikenal kontroversial. Sebenarnya ia lahir dari keluarga Kristen, namun ketika menikah dengan Hilda Fitria pada 2015 lalu, ia memutuskan menjadi seorang Muslim. Nah, ini yang kadang mungkin tidak betul. Seseorang yang tidak dewasa di dalam Tuhan, kurang pemahaman di dalam firman Allah, kurang bergaul dengan Tuhan, tidak intim dengan Tuhan, pada akhirnya mudah untuk meninggalkan Yesus. Tetapi luar biasa bahwa dia seumpama domba yang hilang tetapi telah kembali. Luar biasa, sebelum menutup mata Chris Hatta berbalik kepada Kristus. Luar biasa, saudara-saudara yang telah mendengar atau melihat video ini, bahwa kita harus belajar untuk hidup lebih baik, mengerti firman Tuhan, berdoa, membaca Alkitab. Kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Jangankan karena makanan kita meninggalkan Tuhan, jangankan karena pasangan kita meninggalkan Tuhan, jangankan karena harta kita meninggalkan Tuhan, tetapi marilah karena Tuhan kita boleh rela untuk meninggalkan segala sesuatu yang jahat, sekalipun menguntungkan, untuk meraih kesuksesan bersama dengan Tuhan. Dan kita boleh bersaksi dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Tahun 2021 Chris Hatta mengumumkan bahwa dirinya kembali memeluk agama Kristen setelah ia menjalani masa tahanannya di penjara. Jadi luar biasa bahwa banyak orang menjadi percaya kepada Kristus, banyak orang masuk Kristen ketika mereka mengalami atau berada di suatu keadaan yang namanya dalam penjara. Banyak orang bertobat, berubah menjadi lebih baik. Ada juga beberapa
preman yang tadinya jahat. Ketika mereka ada di penjara, mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Yang ketujuh adalah Kiki Fatmala. Ya, seorang Kiki Fatmala, seorang artis yang luar biasa. Ya, dia percaya kepada Tuhan, dan walaupun memang dia ditolak oleh sang ibunda, tidak diakui sebagai anak, tetapi dia selalu berdoa untuk orang tuanya. Dia mengasihi, mendoakan dengan penuh kasih, walaupun yang dia dapatkan dari orang tua tidak baik, tetapi dengan kasih dia berubah, dia mengasihi. Dan sangat luar biasa, saudara kita ini sudah dipanggil Tuhan beberapa waktu lalu, namun dia mengatakan bahwa sebenarnya secara manusia umurnya tidak panjang, tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan pada waktu itu, dia mengalami mujizat Tuhan. Dia mengalami sakit kanker yang parah, tetapi oleh karena doa dari sang suami dan dia pribadi, sehingga mereka mengalami mujizat Tuhan luar biasa. Dia sembuh, dan Tuhan masih tambahkan usia beberapa tahun bagi hidupnya. Dan tahun lalu dia sudah dipanggil Tuhan, tetapi bukan dalam keadaan waktu sakit, tetapi dia dipanggil Tuhan dalam keadaan waktu sehat dan tidak mengalami penderitaan dan tidak pernah diduga. Dan itu adalah cara Tuhan memanggil umatnya, tidak membuatnya menderita. Dan mungkin bagi orang tua, bagi orang-orang yang membencinya, pasti akan merasa bangga. Itu dia, ya, karena percaya kepada Yesus jadinya mati, tetapi di dalam kematian Kiki Fatmala dia tidak menderita. Dan kita percaya orang yang mati di dalam Tuhan, Tuhan menyediakan mahkota yang besar bagi mereka, dan tentunya mereka tidak ada di dalam neraka, tetapi mereka berada di Firdaus bersama dengan Tuhan. Kiki Fatmala awalnya adalah seorang muslim, namun setelah menikah beda agama dengan sang suami yang memeluk ajaran agama Buddha, ia justru mengajak sang suami untuk memeluk agama Kristen sampai saat ini. Jadi sangat-sangat luar biasa. Tentunya sang suami merasa sangat kehilangan. Memang dia tidak memiliki keturunan, tetapi dia percaya bahwa dia sedang bersama dengan Tuhan. Dia tidak harus menanggung penderitaan, tolakan dari keluarga, dan ejekan, hinaan dari banyak orang yang tidak menyukainya. Tetapi hari ini bersama dengan orang-orang kudus, bersama dengan para malaikat, bersama dengan Tuhan di Firdaus. Satu kebanggaan, satu tempat yang indah, dan satu keadaan yang tidak ada di dunia ini. Ya, yang berikutnya adalah Stephen Emmanuel. Ya, kita tahu orang satu ini juga, ya, hidupnya tidak benar, tetapi Tuhan memulihkan keadaannya. Perjalanan spiritual Stephen Emmanuel juga terbilang cukup menarik. Berawal dari seorang Kristen, ia sempat memeluk agama Islam, namun kembali lagi pada ajaran Kristus pada tahun 2019 lalu. Ya, sama seperti Chris Hatta, ya, hanya oleh karena wanita, saudara-saudara kita ini meninggalkan Tuhan, tetapi tidak terlambat mereka kembali kepada Tuhan, sujud menyembah, mengakui bahwa ajaran yang pasti, yang benar, yang membahagiakan adalah ajaran Kristus. Ya, karena Kristus mengajarkan kepada kita bukan untuk membalas jahat dengan jahat, tetapi Kristus mengajarkan kepada kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, mendoakan mereka, mengampuni mereka. Itu adalah ajaran yang paling benar, tidak seperti yang diajarkan yang lain, yang adalah membunuh, ya, masuk surga dan sebagainya, membunuh dapat pahala dan sebagainya. Tetapi ajaran kita, siapa mau masuk surga, dia harus mengampuni. Siapa mau dikasihi, dia harus mengasihi. Ya, siapa yang memberkati, maka dia akan diberkati. Jadi perbuatan kitalah yang menentukan. Kalau kita ingin yang terbaik dari Tuhan, maka kita harus melakukan yang terbaik pula. Tetapi kalau kita tidak ingin melakukan yang terbaik, maka kita juga tidak akan memperoleh yang terbaik. Kalau kita membalas kejahatan, maka apa bedanya kita dengan orang jahat itu? Tidak ada bedanya, tetapi sama saja.
Pengajaran Kristen memang adalah pengajaran yang sangat berbeda. Ya, pengajaran kasih. Yang kesembilan adalah Audi Marisa, ya, artis yang cantik ini sangat luar biasa. Dia juga mengalami seperti Kiki Fatmala. Ya, awalnya orang tua menolak, tidak menerima, tetapi kasih Tuhan luar biasa. Dia mengasihi, dia mengampuni, dia memberkati, sehingga pada akhirnya dia juga diterima. Ya, karena dia mendapatkan seorang pasangan yang cinta Tuhan yang namanya Anthony Xie. Ya, dia mengasihi Tuhan, dan kedua kekasih kita ini pada akhirnya memutuskan untuk menikah dan mereka hidup dalam kebahagiaan. Tentunya doa kita bagi semua artis ini adalah supaya mereka cinta Tuhan benar-benar, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, dan jangan pernah kembali kepada hal-hal yang lama. Ya, ketika Audi Marisa menikah dengan sang suami Anthony Xie pada 2020 lalu, ia kemudian memilih menjadi seorang Kristen. Ya, pilihan yang baik, pilihan yang tepat. Ya, bukan karena manusia, bukan karena sang suami, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya dan membuka matanya untuk melihat kebenaran-kebenaran yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat Kristen. Hal ini dikonfirmasi oleh sang suami yang menyebutkan bahwa Audi Marisa telah menjadi anak Tuhan. Haleluya. Ya, tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal seakrab ini. Sangat akrab dengan sang Tuhan, sang Bapa, sang pribadi pencipta langit dan bumi, sehingga bukan seperti raja dan babu atau pekerja, tetapi seperti orang tua dan anak, sangat dekat, sehingga kita tidak harus memanggil Tuhan melalui tokoh agama yang lain, tetapi cukup kita panggil dia ya Abah, ya Bapa. Dia mendengarkan kita, dia mendengarkan keluh kesah kita, dia mendengarkan doa kita, dia melihat air mata kita, dia mengangkat orang yang berdosa, dia menguatkan yang lemah, menghibur yang susah. Itu adalah Tuhan kita. Itulah sebabnya sebagai anak Tuhan, kita semua yang sedang mendengar, yang menonton ini, jangan pernah berhenti untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Allah. Karena Allah kita ajaib, Allah kita heran, Allah kita dahsyat. Jadi Audi Marisa ya memilih dengan pilihan yang cerdas, bukan karena dia yang pilih, tetapi Tuhan yang memanggil, memilihnya menjadi bagian dari kerajaan Allah yang disediakannya bagi orang-orang yang percaya. Bukan dipanggil untuk dihukum, tetapi dipanggil untuk menjadi anak mahkota, untuk dipanggil menjadi warga kerajaan Allah, anak-anak Tuhan. Dan Tuhan telah menyediakan tempat bagi semua orang percaya. Yang berikut adalah Nania Idol, ya, Nania Idol. Namun artis yang satu ini sekarang berbalik menjadi seorang Muslim, karena alasannya adalah ketika dia meninggal atau ketika orang tuanya meninggal, tidak akan ada seorang pun yang mendoakannya. Karena kalau anaknya masuk Kristen, maka di dalam kekristenan mengajarkan tidak mendoakan orang yang sudah mati. Karena seperti yang sudah kita dengar tadi, bahwa hidup kita ditentukan masuk surga atau neraka di saat kita masih sedang hidup, bukan di saat kita mati lalu kemudian anak mendoakan dan memindahkan kita dari neraka masuk dalam surga yang kekal. Tidak demikian. Ya, jadi Nania mungkin cukup terkenal karena seorang artis idol, ya, tetapi pada akhirnya dia berpindah kembali, dia memeluk agama Islam. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai orang Kristen tentunya kita tahu apa penyebab dari orang berbalik. Ya, seperti teman-teman kita yang meninggalkan Kristen juga sama, karena mereka kurang paham terhadap firman Tuhan. Mereka kurang berdoa, mereka kurang baca Alkitab, mereka hanya hidup sebagai Kristen KTP saja, sehingga tidak ada iman yang kuat, tidak ada pemahaman yang dalam di dalam firman Tuhan, sehingga mudah goyah dan mereka ibarat angin kencang, mereka hanyut
ibarat badai yang besar. Mereka hanyut, mereka hanyut dan terbawa oleh arus dunia sehingga mereka terperdaya, lalu kemudian salah mengambil dalam sebuah pilihan. Namun dalam hal ini kita tidak menghakimi, tetapi penghakiman adalah hak Tuhan, dan masuk surga atau tidak itu pilihan setiap orang. Tetapi orang yang masuk dalam menjadi pengikut Kristus yang setia, dia akan mengalami, dia akan menerima mahkota yang besar daripada Allah kita. Luar biasa. Yang berikut adalah Ari Wibowo. Ya, dalam ceritanya atau dalam kesaksiannya, sejak kecil Ari Wibowo selalu bergaul dengan orang-orang Kristen, anak-anak Kristen, sehingga pada suatu saat dia mengikuti sebuah acara di dalam gereja, dan saat itulah dia dijamah oleh Tuhan untuk menjadi seorang Kristen. Namun dia tidak langsung mengambil keputusan untuk menjadi seorang Kristen, tetapi dalam waktu yang cukup lama untuk dia membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan dan bukanlah manusia. Nah, sebenarnya keluarga Ari Wibowo sendiri adalah keluarga dengan dua kepercayaan berbeda, namun ia kemudian memutuskan memeluk Islam sebelum akhirnya mendapatkan petunjuk untuk masuk ke dalam agama Kristen. Ya, Tuhan yang membela, Tuhan yang memanggil. Ya, jadi bukan dari Tuhan arti agama yang memang dibuat oleh manusia, tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya dia menyadari betul bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Yesus adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya. Dan seperti yang kita tahu semua bahwa Yesus bukanlah manusia yang dijadikan Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Tuhan itu berkuasa, dia mau jadi batu, kayu, apapun bisa terjadi. Karena apa? Dia berkuasa. Kalau Tuhan tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa menjadi sesuatu apapun, maka itu bukanlah Tuhan. Itu artinya bahwa dia tidak mampu melakukan sesuatu apapun. Ya, tetapi dalam hal ini Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan, dia membangkitkan orang mati, dia membuat orang lumpuh berjalan, dia membuat orang tuli mendengar, dia membuat orang tuli melihat. Itu adalah cara Tuhan, di mana hal yang tidak dapat dilakukan manusia dapat dilakukan oleh Yesus, dan itu yang bisa dilakukan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, berbeda dengan agama yang lain yang ngakunya bahwa Tuhannya berkuasa, tetapi tidak ada satupun yang secara kasat mata dapat dilakukan, sehingga kita lihatnya sebagai mujizat, kita lihatnya sebagai sesuatu yang ajaib. Ada yang berkata bahwa bisa dapat membelah bulan, tetapi kenyataannya di mana? Tidak ada. Apa yang membuktikan bahwa bulan itu terbelah? Bulan itu tetap utuh dan tidak terbelah. Lalu di mana buktinya? Harus ada bukti yang autentik, yang nyata di dunia ini. Nah, dalam kekristenan ada banyak bukti peninggalan sejarah pada zaman Yesus. Ada di Mesir, ada di Israel sana. Ya, semua orang bisa dapat melihat keajaiban Tuhan di sana. Jadi perlu untuk kita belajar. Dan kita harus cerdas, kita harus punya logika bahwa kalau kita akan menyebut seseorang hebat kalau kita melihat dalam karirnya betul-betul hebat. Kita tidak bisa berkata orang ini hebat, tetapi kita tidak pernah melihat sesuatu yang hebat dia kerjakan, hanya katanya saja. Ya, itu bukan berarti kalau hanya karena katanya belum tentu itu benar. Kita harus melihat baru percaya. Dan dalam ketuhanan Yesus semua orang mata melihat. Nah, dan dia memberi makan 5.000 orang dan macam-macam mujizat yang Tuhan kerjakan. Yang berikutnya adalah Yati Suratman, ya, seorang artis senior yang luar biasa. Dalam masa tuanya dia tetap percaya kepada Tuhan, memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dia harus jatuh miskin, dia tidak peduli, dia tidak
tergiur dengan keartisan yang banyak uang. Tetapi hanya oleh karena Yesus dia rela untuk sekalipun harus menderita, dia tidak pernah takut. Karena apa? Dia percaya kepada Kristus. Yati Suratman berpindah keyakinan sejak usianya belasan tahun. Ia mengaku takjub melihat keindahan pohon Natal di rumah salah satu tetangganya. Dia percaya Yesus berawal dari senang karena melihat indahnya pohon Natal yang hijau dihiasi dengan lampu dan ornamen-ornamen Natal. Tetapi bukan karena alasan itu saja, lalu kemudian semata-mata dia memutuskan untuk ikuti Yesus, tetapi karena memang Roh Kudus bekerja dalam hatinya, menaruh kebahagiaan dan sukacita di dalam hatinya, sehingga dia percaya kepada Kristus. Jadi luar biasa. Ini adalah contoh yang sangat baik. Sekalipun harus jatuh miskin tak masalah, yang penting tetap percaya kepada Yesus, karena harta yang abadi itu disediakan Allah di sorga. Harta di dunia ini cuma sementara. Banyak orang mati-matian untuk mencari harta dunia yang fana, tetapi tidak mengumpulkan harta di sorga. Mereka kehilangan harta di sorga. Yang Tuhan ajarkan adalah kumpulkan harta di sorga dengan cara ketika kita diberkati di dunia ini, maka berkat itu jangan kita pakai untuk diri kita sendiri, jangan kita pakai untuk kesenangan kita dan menutup mata terhadap orang lain, orang susah. Tetapi yang Tuhan ajarkan adalah beri supaya kita diberi, baik di dunia bahkan di sorga. Satu hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang anak muda yang kaya. Tuhan Yesus berkata kepada anak muda itu, dan dia berkata, kalau engkau hendak masuk dalam kerajaan Allah, pergilah, jualah segala milikmu dan bagikan kepada orang-orang miskin. Lalu apa yang terjadi dengan anak muda itu? Dia merasa sedih karena hartanya sangat banyak. Nah, kiranya ini contoh yang membuat kita anak Tuhan tidak melakukan hal yang demikian, tetapi kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pembela kita. Kita bisa memberi tetapi tidak akan kekurangan. Dalam matematikanya Tuhan, memberi akan diberi, tetapi dalam matematika manusia, menghemat maka kita akan jadi kaya. Tidak. Tetapi dalam teorinya Tuhan, memberi kita tidak akan kekurangan atau habis, tetapi justru akan terus bertambah. Dan itu terjadi kepada anak-anak Tuhan yang suka berbagi. Semakin hari semakin berbagi, mereka semakin sukses dan mereka semakin diberkati. Sangat luar biasa. Bahkan ada seorang anak Tuhan membagi berkat kepada beberapa hamba Tuhan setiap bulan, diberi 2 juta. Artinya bahwa dalam 1 bulan dia mengeluarkan 500 juta hanya untuk membantu pendeta-pendeta pedesaan. Ini adalah tindakan yang luar biasa. Yang berikutnya adalah Ananda Soebandono. Ananda Soebandono adalah seorang anak muda, seorang yang dari keluarga Islam, tetapi dia juga dijamah, dipilih, dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Yesus. Awalnya juga dia sembunyi-sembunyi dari keluarganya dan tidak ingin supaya keluarganya itu pada akhirnya bertengkar dan sebagainya. Tetapi pada suatu saat seorang anak Tuhan berkata, kamu harus sampaikan kepada orang tua, baru akan engkau dibaptis. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk memberanikan diri memberitahukan kepada keluarga, dan luar biasa, puji Tuhan, apa yang dia takutkan tidak terjadi. Justru orang tua membolehkan untuk dia boleh dibaptis menjadi sah sebagai seorang anak Tuhan yang benar-benar taat. Dikenal sebagai seorang artis sekaligus kakak dari Alisa Soebandono. Namanya menjadi perbincangan belakangan ini karena diketahui telah berpindah keyakinan. Hal ini cukup menggemparkan dan dikatakan menimbulkan masalah di kalangan keluarga. Tetapi sekali lagi admin mau sampaikan,
Tuhan bela. Tuhan tidak membiarkan saudara kita ini menjadi seorang diri, tetapi Tuhan bersama dengan dia dalam hal itu ketika dia menyampaikan kepada keluarga, sehingga pada akhirnya keluarga dapat menerima. Itu terjadi dengan sederet artis pindah agama dari Islam ke Kristen yang dapat dikabarkan. Ya, adakah nama yang terlewatkan? Tentunya masih banyak lagi yang menjadi percaya kepada Kristus, tetapi admin akan membalasnya di waktu-waktu yang mendatang, bisa besok dan seterusnya. Itulah sebabnya jangan berhenti untuk mengikuti channel ini sehingga berkembang dan maju untuk pekabaran Injil. Ya, karena dari channel ini juga akan menghadirkan ya anak-anak Tuhan yang bukan artis, tetapi yang berpindah agama dari Islam masuk Kristen, atau mungkin dari agama-agama yang lain yang dipanggil Tuhan menjadi seorang pengikut Kristus. Hendaklah kita semua jangan sampai ketinggalan, tetapi kita sama-sama berjuang di akhir zaman untuk menuai jiwa, karena satu jiwa bertobat malaikat di sorga bersukacita. Orang yang membawa jiwa kepada Tuhan tidak akan rugi, tidak akan sia-sia. Tuhan menyediakan hadiah bagi mereka, ya bukan dengan membunuh orang lain lalu kemudian disediakan bidadari. Tidak demikian. Ya, ajaran kita berbeda, bukan merugikan orang lain, bukan membunuh orang lain lalu kemudian akan masuk surga dan mendapat hadiah. Tidak, kita melakukan yang terbaik, membuat seorang bertobat, terima Yesus, berubah dari kehidupan yang lama, maka mereka akan menerima hadiah. Dan itu adalah ajaran yang benar yang dapat diterima oleh semua kalangan manusia di muka bumi ini, karena semua aturan, semua agama, semua aturan pemerintah itu tidak merugikan masyarakatnya, tetapi menguntungkan masyarakatnya. Dalam hal ini juga agama, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membuat orang lain meninggal atau mati, tetapi membuat kita sama-sama bahagia. Tuhan Yesus memberkati.